Halo, selamat malam Mas. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa ya? Selamat malam Mas, nama saya Krisna. Baik, sepertinya Mas Krisna ini memerlukan bantuan ya, hingga Mas Krisna mau menghubungi saya. Benar sekali Mas, akhir-akhir ini saya merasa kurang bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugas saya di tempat kerja saya yang baru. Oh, jadi Mas Krisna sendiri udah paham ya, menghubungi saya itu untuk keperluan apa? Oh, iya saya paham. Baik, baik. Baik Mas Krisna, jadi begini, sebelum kita masuk ke proses konseling hari ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sifat dan proses konseling itu seperti apa. Sebelumnya, saya berterima kasih juga kepada Mas Krisna karena telah menghubungi saya. Nah, di dalam proses konseling ini ada hubungan profesional, Mas. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya memegang gelar psikolog dengan spesialisasi di bidang psikologi klinis. Saya juga lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Selain itu, Mas, saya juga berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Baik, jadi di sini saya akan mendengarkan cerita dari Mas Krisna. Dengan begitu, kita bisa mengevaluasi nih masalah yang Mas Krisna alami. Di dalam konseling nantinya pun sudah pasti akan terjaga kerahasiaannya. Jadi Mas Krisna tidak perlu khawatir lagi, Mas. Bagaimana? Sampai di sini apakah Mas Krisna sudah paham? Oke. Tampaknya Mas Krisna ini sedang gelisah ya, sedang ada masalah apa Mas? Iya Mas, jadi gini nih Mas, kebetulan saya kan baru pindah tempat kerja dari tempat kerja saya yang lama di Purworejo pindah ke Jogja di tempat Iya. kerja saya baru. Jadi Heeh. hal tersebut mengharuskan saya beradaptasi kembali di tempat kerja saya. Mhm. Saya merasa kurang nyaman aja di tempat kerja saya. Mungkin karena saya sudah merasa senang dan nyaman kali ya di tempat kerja saya yang baru. Iya, heeh. Jadi saya harus pindah ke tempat kerja saya yang baru ini, saya harus beradaptasi lagi dan membiasakan diri lagi. Mhm. Jadi kadang saya kurang bisa bersemangat sih dalam menyelesaikan tanggung jawab saya di tempat kerja saya yang baru ini. Heeh. Sering kepikiran ke tempat kerja saya yang lama. Itu sih Oh Mas. gitu. Rasanya mana gitu ya. Oh, tidak nyaman. Tidak nyaman seperti apa Mas yang Mas Krisna maksudkan di sini? Bukan tidak nyaman sih ya sebenarnya. Lebih tepatnya belum bisa melepaskan suasana pekerjaan saya di tempat kerja saya yang lama aja sih. Oh gitu. Ya, kadang bikin mood saya terganggu aja kalau saya bekerja. Oh. Mungkin Mas Krisna bisa menceritakan lebih jauh lagi gitu, mengapa Mas Krisna merasa belum bisa melepaskan suasana pekerjaan di tempat kerja yang lama? Sehingga tadi Mas Krisna menyampaikan kalau terkadang mengganggu mood dalam bekerja. Ya mungkin karena itu sih Mas, yang pertama karena saya sudah nyaman di tempat kerja saya yang lama dan orang-orangnya saya sudah merasa nyaman juga, jadi sering kepikiran tempat kerja yang lama. Terus yang kedua juga mungkin karena saya sedang dalam masa adaptasi, Iya. jadi memerlukan ekstra pikiran dan perasaan. Oh, begitu. Baik. Jadi gini Mas, biasanya faktor-faktor penyebab kurangnya rasa nyaman di tempat bekerja yang tadi Mas Krisna jelaskan itu, dikarenakan bisa bersumber dari dalam maupun dari luar diri individu yang merasakannya, Mas. Nah, dari dalam diri sendiri dimungkinkan adanya kecenderungan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, karena dengan membandingkan itu, seseorang mau tidak mau melihat kelebihan orang lain yang tidak dimilikinya, Mas. Nah, akhirnya muncul rasa tidak percaya diri dan cemas bahwa posisi dirinya sangat mungkin tergantikan karena tidak punya keistimewaan. Seperti itu. Gitu ya, saya baru paham kalau masalah. Nah, gitu Mas. Nah, Mas Krisna, kemudian kalau faktor dari luar diri memungkinkan mendukung hadirnya perasaan tidak aman atau insecure. Salah satunya adalah kritik maupun komentar negatif yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar tentang diri kita. Sebenarnya hal tersebut bisa Mas Krisna anggap biasa saja apabila Mas Krisna cukup percaya diri atau telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Bahkan komentar-komentar tersebut malah bisa menjadi cambuk tuh untuk menunaikan tugas atau posisi Mas Krisna dengan lebih baik lagi. Memang tidak semua individu mampu menerima dan menyikapi kritik secara bijak.
Nah, jangankan menjadikan motivasi, Mas. Komentar negatif saja malahan bisa membuat beberapa orang merasa semakin buruk, Mas, dan bahkan menurunkan performanya. Mungkin bisa jadi karena saya belum mengenal teman di tempat kerja saya yang baru ya. Jadi saya merasa asing gitu. Mungkin saya belum membuka diri saya lah agar lebih mengenal. Nah, iya. Nah, kalau boleh nih saya memberikan saran masukan kepada Mas Krisna. Kepuasan dalam bekerja memang kan sangat penting dalam hidup kita, Mas, karena bisa meningkatkan kesehatan mental kita tuh. Nah, ketika Mas Krisna tidak puas dengan apa yang Mas lakukan secara profesional, kesehatan mental Mas Krisna akhirnya yang akan menderita. Nah, saran saya nih, Mas, cobalah miliki beberapa teman yang mendukung dan berbagi. Karena dengan mengembangkan ikatan juga akan meningkatkan kebahagiaan nanti di tempat kerja Mas Krisna. Nah, coba untuk temukan beberapa orang yang positif yang memiliki tujuan yang sama dan memahami perjuangan kerja. Nah, dengan begitu akan menciptakan lingkungan yang lebih positif dan secara alami akan membuat Mas Krisna merasa lebih puas dengan pekerjaan Mas Krisna sekarang ini. Iya benar sih Mas, mungkin karena saya belum memiliki teman yang dekat ya bisa mendukung saya. Ya, mungkin karena saya masih tertutup dan belum membuka diri. Saya akan mencoba membuka diri saya lah agar lebih. Baik, Mas Krisna. Apakah ada hal-hal lain lagi yang mungkin ingin Mas Krisna sampaikan? Sepertinya itu aja sih Mas yang saya pikirkan. Yang jadi beban pikiran saya itu aja sih. Baik, jika memang dirasa sudah cukup dan tidak ada lagi yang ingin Mas Krisna tanyakan pada pertemuan kali ini, maka konseling kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu ya, Mas. Baik Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mas Krisna. Tapi jika sewaktu-waktu Mas Krisna masih membutuhkan bantuan lagi, bisa kok menghubungi saya kembali. Baik Mas, siap-siap. Terima kasih banyak Mas Dayus. Ya, sama-sama Mas Krisna. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Apakah benar ini dengan Mas Dayus? Oh, selamat malam. Iya, benar ini dengan saya sendiri, Mas. Baik, Mas Dayus. Adakah yang bisa saya bantu, Mas Dayus? Iya nih, Mas. Kebetulan ada. Baik, kalau gitu coba Mas Dayus ceritakan kepada saya apa yang sedang Mas Dayus alami atau mungkin apa yang Mas Dayus rasakan. Oh, jadi gini, Mas. Saya tuh belakangan ini sebenarnya agak kurang fokus gitu loh, Mas, antara pekerjaan kantor dengan tugas-tugas kuliah saya. Karena akhir-akhir ini tuh saya tuh kayak kurang bisa memprioritaskan gitu loh, Mas, mana yang harus saya dahulukan, apakah pekerjaan kantor atau tugas kuliah dulu nih gitu loh, Mas. Oke. Kalau boleh saya tahu, Mas, kira-kira Mas Dayus tahu nggak masalah atau pikiran yang menjadi masalah sehingga menyebabkan Mas Dayus sulit menemukan atau menentukan prioritas antara pekerjaan kantor Mas Dayus dengan tugas kuliah Mas Dayus? Ada nggak sih masalah yang Mas Dayus pikirkan? Untuk masalah, saya rasa sejauh ini sebenarnya nggak ada, Mas. Hanya saja belakangan ini tuh, akhir-akhir ini saya merasa agak serabutan dalam kerjaan gitu loh, Mas. Terkadang saya sedang ngerjain tugas kantor, bersamaan juga saya ngerjain tugas kuliah gitu loh. Jadi saya merasa agak kurang bisa mengatur dan menata, bahkan saya tuh kurang fokus gitu loh, mana dahulu nih yang mau saya kerjain gitu loh. Jatuhnya ada beberapa kerjaan saya itu yang seperti keteteran gitu loh, Mas, tidak sempat selesai sesuai deadline yang ditentukan gitu. Oke. Jadi gini Mas Dayus, biasanya kita sulit memprioritaskan pekerjaan biasanya disebabkan karena kita sedang memiliki beberapa target yang ingin kita capai di saat bersamaan, di mana kita mengira semua target tersebut adalah hal yang penting seluruhnya dan belum kita tentukan mana yang harus kita prioritaskan. Jadi sebaiknya kita harus menentukan terlebih dahulu target-target yang akan kita selesaikan. Kalau menurut Mas Dayus nih, antara pekerjaan kantor dan tugas kuliah, mana yang menurut Mas Dayus harus Mas Dayus prioritaskan?
Sebenarnya kedua-duanya itu, baik kerjaan kantor sama tugas kuliah itu sebenarnya sama-sama prioritas utama saya sih, Mas. Namun kalau kalau ditanya manakah menurut saya yang lebih prioritas, ya tentu pekerjaan kantor, Mas, karena risiko pekerjaan kantor lebih besar ketimbang tugas kuliah, gitu loh. Toh saya mengambil keputusan untuk berkuliah ini pun sebenarnya hanya untuk mengisi waktu kosong saya saja sih, Mas. Jadi sebenarnya untuk tugas kuliah masih bisa saya kesampingkan gitu loh bahasanya, ketimbang tugas kantor. Nah, cuma ya itu kadang kadang saya berpikir apakah barangkali karena kebiasaan saya yang apa-apa itu mesti segera cepat selesai gitu loh, atau mungkin karena harus segera tepat waktu gitu loh. Jadi sampai dengan detik ini tuh saya kurang tahu gitu loh, Mas. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu atau mensegerakan menyelesaikan pekerjaan itu adalah hal yang positif dan harus kita jaga. Tapi Oh, sebenarnya ada penyebab lain yang menyebabkan kita tidak bisa menentukan prioritas mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. oh gitu. Yang penyebab lainnya biasanya karena afeksi yang biasanya gampang terpengaruh oleh lingkungan sosial, Oh, baik dari teman, kerabat, atau saudara biasanya. Sehingga apa yang kita rasakan dapat menjadi sebuah pikiran di mana pikiran tersebut dapat menggeser prioritas tugas atau pekerjaan yang harusnya kita pikirkan, Mas. Jadi oh saran gitu. saya untuk Mas Daniel, sebaiknya kita tetap menjaga fokus pikiran kita atau fokus terhadap prioritas yang sudah kita tentukan. Oh begitu ya, Mas. Oh, ya bener juga sih, khusus tugas kuliah itu memang terkadang saya masih terpengaruh gitu loh, Mas, dengan lingkungan sekitar gitu, terutama teman-teman gitu loh. Semisal nih, saya melihat ada teman kuliah yang rajin banget gitu loh, terus tepat waktu gitu kalau ngerjain tugas-tugas dari dosen gitu loh. Saya tuh langsung kayak terpengaruh gitu loh, Mas. Lah kuatir saja sih kalau kalau misalnya tertinggal materi gitu loh. Kadang juga saya jadi kebawa pikiran malah kok teman saya itu bisa ya, sedangkan saya kok nggak bisa seperti itu, kenapa gitu loh. Nah, berbanding terbalik nih kalau dengan kerjaan kantor, Mas. Kalau kerjaan kantor memang sudah ditentukan sih deadline-nya, namun saya itu masih bisa fleksibel sih gitu. Kebetulan kebetulan juga ya pimpinan saya di kantor saat ini tuh orangnya ya lumayan baik gitu loh, tidak tidak terlalu yang neko-neko sama pekerjaan. Jadi intinya beliau tuh asal kerjaan itu bisa selesai aja, dia tuh udah senang kok gitu loh, Mas. Jadi saran saya kepada Mas Yus ini berusaha mengatur pikiran dan tetap fokus pada prioritas utama yang harus dijalankan. Oke, Jadi itu aja sih, Mas. baik. Kemudian ada hal lain yang ingin Mas Dewi sampaikan atau masalah yang ingin Mas Dewi utarakan mungkin? Untuk sementara kayaknya belum ada deh, Mas. Kayaknya cuman itu saja. Baik, kalau misalkan Mas Dewi belum ingin menyampaikan sesuatu yang lain untuk saat ini ya nggak apa-apa. Namun nanti kalau misalkan Mas Dewi memerlukan bantuan, bisa menghubungi saya melalui via telepon, Mas. Baik, Mas. Oke, semisal nanti kalau masih ada yang ingin saya bicarakan lagi gitu atau saya obrolin lagi ya nanti saya akan menghubungi Mas Krisna kembali deh.